Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga belajar hari ini? Semoga tetap semangat untuk belajar matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pencerminan atau refleksi. Untuk pencerminan pasti warga belajar semuanya pasti tahu, pasti sering melakukan untuk pencerminan. Misal setiap hari kita ngaca di depan kaca itu juga merupakan pencerminan. Nah, dalam matematika itu gimana sih penjelasannya? Nah, kita akan membahas untuk pertemuan kali ini. Pencerminan, misal saya punya dua bidang, satu bidang ini PQRS. Nah, ini merupakan kita misalkan ini kaca ya, kaca alfa, ini merupakan kaca misalkan ya, kaca. Ini kan merupakan pencerminan. Nah, bagaimana sih pencerminan di sini? Nah, gimana pencerminan bidang ini ke bayangan kita? Nah, bayangan ini punya sifat-sifat bayangan. Yang pertama, bentuk dan ukuran sama. Kita sudah pasti kalau ngaca nggak mungkin berbeda bentuk dengan dengan wujud kita, kan nggak mungkin. Nah, jadi sifat bayangan yang pertama itu bentuk dan ukurannya sama. Terus yang kemudian yang kedua, jarak bayangan. Jarak bayangan ini ke kaca, ke cermin ini sama dengan jarak benda asli ke cermin. Jadi ini sama jaraknya antara bayangan ini sama ini sama. Itu sifat yang kedua. Untuk sifat yang ketiga yaitu bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan benda asli. Hal ini bisa kita bayangkan saja. Kita berhadapan dengan kaca, sudah pasti bayangan kita itu melihat kita juga, nggak mungkin membelakangi kita, kan nggak mungkin. Oke, untuk sifat bayangan ada tiga ini sudah. Kemudian penjelasan yang kedua tentang pencerminan. Dalam matematika sudah pasti kalian pernah belajar tentang bidang koordinat. Untuk kelas 9 sudah pasti sudah mempelajarinya dan sudah paham, saya kira. Jika diketahui titik pada koordinat x, y pada bidang kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya sebagai berikut. Saya kan punya titik koordinat di XY. Kalau XY ini berarti kan ada di bidang 1, di daerah kartesius 1 ini. Nah, saya kan ada punya bidang di sini. Nah, yang pertama, seumpama saya cerminkan terhadap sumbu X. Di mana sumbu X? Sumbu X kan ada di sini. Ini merupakan sumbu X. Ini, nah, ini saya cerminkan. Ini saya cerminkan terhadap sumbu X. Berarti dia akan berada di daerah sini. Nah, kalau di daerah sini berarti dalam bidang kartesius yang pasti sumbu X akan bernilai positif. Nah, X, Y. Untuk titik X sudah pasti positif, bernilai positif, dan juga di titik Y ini akan bernilai dengan negatif. Jadi bisa untuk bayangannya sudah pasti nilainya nanti X, negatif Y. X, negatif Y, karena dia berada di bidang di daerah 4 yang dimana X-nya akan bernilai positif dan Y-nya akan bernilai negatif. Untuk yang kedua, kita cerminkan bidang ini masih tetap di bidang koordinat X, Y. Di bidang 1 ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y, kita cerminkan berarti dia akan berada di sini bayangannya. Nah, di bidang 2 ini di mana nilai X-nya nilai X-nya di sini kan negatif. Berarti X, Y-nya nanti X-nya dia di sini berarti dia negatif X, dan dia berada di Y-nya ini berarti positif Y. Berarti nilai dari bayangannya yaitu negatif X, negatif Y. Kemudian untuk yang ketiga yaitu titik asal 0,0. Dimana titik asal dalam bidang koordinat kan ada di sini. Dia berada di titik 0,0. Kalau kita cerminkan dengan titik 0,0 berarti posisi dari bidang yang asli ini kita cerminkan akan berada di sini. Nah, dimana di bidang 3 ini
nilai X dan nilai Y akan bernilai negatif karena dia berada di bidang 3. Ya, kemudian untuk yang keempat, seumpama saya cerminkan dari nilai titik koordinat X, Y saya cerminkan terhadap garis Y, X. Y sama dengan X. Berarti ini tinggal kita balikkan. Nilainya kan aslinya bidangnya berada di X, Y, berarti koordinat bayangannya Y, X, tinggal kita balikkan. Terus yang kelima yaitu di garis Y sama dengan negatif X. Berarti sama kan tadi kan sudah dibalikkan, kalau Y sama dengan X berarti kan cuma membalikkan nilai dari X dipindah ke Y dan Y dipindah ke X. Nah, kalau yang garis Y sama dengan negatif X berarti tinggal kita kasih negatif, berarti negatif Y, negatif X. Yang keenam yaitu garis Y sama dengan H. Nah, maka langsung aja pakai ini langsung rumusnya. Jadi nanti sama saya punya nilai X nya 2. Misalnya gimana ya, untuk contoh misal soal pencerminan nomor 6. Misal saya punya nilai X 2,3, saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Berarti untuk nilai bayangannya nanti kita pakai rumus yang ini. Berarti X sama dengan 2H min Y. Hanya ini mana? Nah, hanya ini aku berarti 2,2 kali 2 berarti 3. 2,4 kurang 3 1. Berarti bayangannya ada di 2 di titik 2,1. Sama dengan yang nomor 7 yaitu jika dicerminkan dari garis X sama dengan H, maka pakai rumusnya. Sekian materi tentang pencerminan hari ini. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjut di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.